bicara tentang ini ya, sistem pendaftaran untuk anak-anak yang akan masuk Gontor tahun ini. Nah, dan beberapa ini teman-teman yang juga hadir hari ini ada yang bukan tahun ini mendaftar. Ya, semoga aja ini bisa ini juga ya sebagai persiapan yang disiapkan. Terus juga nanti kita akan berikan juga beberapa program untuk terus di akhir sesi nanti semoga ini pertemuan sore hari ini bisa kita jadikan ajang diskusi. Kita jadikan ajang diskusi untuk perkembangan anak-anak kita. Semoga bisa semuanya lulus diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya teman-teman. Untuk melihat siapa yang tidak hadir agar nanti dikasih tahu infonya juga. Bunda Fatan ada? Fatan? Oke, ada ini ya. Torik ada, alhamdulillah. Iya, terus Siva. Oke, alhamdulillah. Hilwan. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Deden. Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Firdaus ini wali santrinya siapa? Muhammad Azam, Ustaz. Oh, Muhammad Azam, ya, siap. Oke. Adinda. Ada Adinda ya. Oke, alhamdulillah. Farel. Oke, ya alhamdulillah di sini juga ada ini para guru-guru kita ini alhamdulillah bisa bergabung juga. Nanti bisa saling ini ya komunikasi dan diskusi. Mana tuh telingamu itu? Ibu nggak dengar apa-apa ini loh. Zayan, ada Zayan? Hadir Ustaz. Iya, alhamdulillah. Farel mana nih Farel? Ada nggak? Oh iya, alhamdulillah ada ya. Azki ada? Nggak ada. Fauzan nggak ada. Fayat ada Fayat? Ini saya panggil nama putranya ya. Fayat nggak ada. Fauzan nggak ada. Azki nggak ada. Belum hadir nih. Roshid ada? Roshid? Gibran nggak ada juga. Willy ada Willy? Willy baru masuk. Ya, siap. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Jawanya khas sekali ini ya, luar biasa. Ini masih minta diajari anaknya, nggak ngerti Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa Ibu, santai aja. Ratih ada Ratih? Wali santrinya Ratih? Aneh ingin. Yang pengen roh Ustaz itu. Ada wali santrinya Ratih? Baru Oke. Belum hadir ya? Ratih belum hadir. Naura, wali santrinya Naura. Mutia, ada Mutia? Wali santrinya Bunda Rindi, Bunda Karisa. duduk. Bunda Ice belum hadir juga. Oke. Yang hadir tapi belum disebut namanya ada? Pak Satrio ya? Atas wali santrinya siapa? Ratih. Oh, Ratih ya. Alhamdulillah Ratih ada ya. Iya, siap. Wali santri Naura ini nggak ikut hadir juga? Iya. Atau perwakilan nih, kan satu saudara. Oke teman-teman, insya Allah kita langsung masuk ya ke beberapa poin penting.
Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa niat orang tua, niat kita memondokkan anak-anak kita ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini yang perlu ditekankan dulu di awal ya. Karena pondok pesantren ini banyak sekali ini. Ya, pondok pesantren banyak sekali. Saya berharap teman kalau nanti sudah masuk Gontor, ibaratkan kalau kita itu berenang ya basah semuanya, ya jangan setengah-setengah gitu. Nah, kita juga nggak ingin melihat teman-teman yang di awal-awal semuanya bersama, maka kita ingin semuanya jadi alumni sama-sama juga sampai titik garis finish. Ya. Karena apa, Ayah Bunda? Kami sebagai santri dulu, itu banyak sekali pengalaman. Salah satunya, dulu pendaftaran di zaman saya itu sekitar 2.000 lebih lah. 2.000 lebih. Nah, tapi ketika sampai di titik kelulusan itu sekitar 800 orang lebih, hampir 900. Berarti ada sekitar 1.100 orang yang hilang. Ya, ada 1.100 orang yang tidak sampai garis finish. Sebabnya banyak, ada yang mengundurkan diri, ya, dia sudah lulus masuk Gontor, tapi di tengah perjalanan berhenti. Yang kedua, ada juga teman-teman dia nggak naik kelas. Jadi ketika wisuda nggak berbarengan, tapi itu masih lumayan lah ya, nggak masalah. Terus yang ketiga, ada anak-anak yang melanggar dan dipulangkan. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang menjadikan teman-teman saya khususnya dulu dari 2.000 orang yang tersisa hanya tidak sampai 900 orang. Coba kita tanya ke Ustazah Ivi. Assalamualaikum Ustazah Ivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Ustazah Ivi bisa tanya dulu angkatannya untuk yang akhwat berapa jumlahnya ketika daftar? Yang lulus. Capel ya? Iya, capel. Kalau dulu saya kan masuk 2007, 2008 ya, lama banget. Itu nggak nyampe 2000 sih, Ustaz. Masih 1.500-700-an, masih sedikit. Tapi yang keterima itu nggak nyampe 1.000. Jadi masih ada beratusan orang yang nggak keterima. Yang nggak lulus ya. Berarti yang diterima berapa orang? 900 orang? Yang pasti nggak nyampe 1.000. Nggak sampai 1.000. Sampai. Iya, siap. Perkiraan aja. Terus untuk yang sampai jadi alumni, angkatannya Ustazah berapa orang? Kalau sampai alumni kayaknya cuma 800. Itu juga sudah digabung sama yang taktif ya. Berarti berkurangnya nggak terlalu banyak lah ya. Iya. 100 orang. Oh, berarti hebat nih. Tapi yang cewek-cewek lebih kuat. Gontor yang lain ya, maksudnya gontor putri yang lain. Kayak cuman kalau gontor putri satu doang, itu cuman 400-an. Kalau digabung sama yang lain, 800 insya Allah. 400 ya? Iya, oke. Kalau Ustadz Ostrada nih, gimana nih? Dulu. Kalau capel ya? Iya, capel. Capel kan antum tahu Ustaz kalau anak capel. Iya, ini luar biasa nih. Ustadz Ostrada dulu anggota saya ini. Kebetulan dulu saya ngabdi di Gontor 2. Nah, itu Gontor 2 itu memang khusus untuk anak-anak yang mau masuk Gontor. Jadi masih ada capel dulu.
Jadi capelnya digontor 2. Bimbel tuh nggak ada. Terakhir zamannya Ustadz Asr ada ya? Iya, betul. Terakhir. Tahun depannya sudah nggak ada itu capel. Jadi makanya alumni-alumni Gontor yang membantu mempersiapkan adik-adik yang mau masuk Gontor. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau boleh kita tanya satu-satu nih. Apa namanya? Semangatnya kenapa ngantarkan anaknya masuk Gontor? Padahal kan pondok pesantren yang lain banyak. Ya, kita tanya beberapa orang saja ya untuk mempersingkat waktu. Siapa yang ingin ini berbagi cerita? Coba yang dari jauh nih. Ada Pak Satrio ini, lumayan jauh. Luar biasa semangatnya. Dari mana, Pak? Halo? Iya, halo. Ini luar biasa Pak Satrio ya. Termasuk yang jauh juga. Kalau kita lihat geografis daerahnya. Ini mau memondokkan anaknya ke Gontor. Apa alasan terkuatnya, Pak? Alasannya yang pertama ini, Pak. Anak-anak sekarang kan terpengaruh sama HP ini, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Jadi kita ini sebagai orang tua nih, Pak, kadang tidak tega itu kalau itu HP kita ambil. Kadang kita nih ribut sama anak, sama istri kadang gara-gara HP, Pak. Iya. Terus Tapi faktor lingkungan lah ya. faktor lingkungan, Pak. Iya. Dengan lingkungan kita di sini, Pak. Terus terang kalau Manado kan kita minoritas di sini, Pak. Jadi Iya, kalau betul. masalah ilmu agama itu kita mungkin masih istilahnya masih seperti ketinggalan sama yang di Jawa begitu, Pak. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini. Insya Allah jadi kader nanti ya, putri-putrinya ini. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, kita doakan, kita juga bersungguh-sungguh ini, biar anak-anak semuanya bisa lulus masuk Gontor. Ratih Iya. juga sama Naura tahun ini kan tesnya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu ya salah satu cerita dari saudara kita. Ini yang jadi unik nih, Bunda Hilwan. Anaknya digontor semua ini, luar biasa. Apa sih Bun menjadi kok mau semua anaknya digontorkan? Punya sesuatu unik kah di Gontor? Kan pondok banyak Bun. Bisa berbagi cerita Bun? Bunda Hilwan, oh lagi di perjalanan sepertinya tadi. Kita lihat. Atau ada yang di sini putra-putrinya ada yang di Gontor? Bunda Farel ya? Oh, belum. Cempaka, Mas. Siapa? Enggak ada ya? Di sini ada enggak yang putranya sudah masuk Gontor? Belum ada? Oke. Tadi ini ada Bunda Hilwan nih. Ya, teman-teman. Sebenarnya wajar ya anak-anak nanti enggak kerasan di pondok, wajar. Ya, karena apa? Karena di pondok banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda jauh ketika mereka tinggal di rumah. Contohnya dari bangunnya, dari kegiatannya. Nah, makanya agar anak-anak ini terbiasa ketika untuk nanti sudah masuk pondok, kami harapkan aktivitas di rumah sudah dilatih. Seperti bangun subuh nih. Ada beberapa anak yang gara-gara jadwal di Gontor yang begitu padat, mereka akhirnya nggak kerasan gitu. Saya termasuk yang nggak kerasan sebenarnya, tapi dipaksa ya. Nah, itulah maksud saya seperti ini. Anak-anak, ibaratkan anak-anak yang inilah ya, tidak ngerti apa-apa. Jadi mereka
kadang menentukan sikap tuh seenaknya mereka aja gitu. Nah, maka orang tua yang harus kuat-kuat diri ya. Nah, nanti ketika mereka sudah jadi alumni, nanti mereka sendiri yang akan rasakan manisnya perjuangan ketika jadi santri. Nah, gitu. Nah, pertama itu yang saya harapkan, anak-anak sudah mulai dikondisikan agar kegiatan di rumah itu seperti di pondok. Minimal dari jam mereka bangun subuh. Ya. Itu membantu sekali agar anak-anak itu bisa tetap semangat. Terus yang kedua, di Gontor itu biasanya akan sering banyak mendengar orang-orang yang teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Entah itu teriak marah-marah atau teriak seperti menghafalkan mufrodat bahasa Arab, bahasa Inggris. Makanya dilatih. Itu sebenarnya dilatih mental anak-anak agar menjadi kuat. Udah, kalau orang teriak-teriak ataupun nanti di Gontor ada dimarahin sama pengurus asrama, didengarkan aja. Nggak usah dimasukkan di dalam hati ya. Jadi kadang ada beberapa karakter anak ini yang terlalu bawa perasaan. Ya, ada beberapa karakter anak yang seperti itu. Nah, sudah di Gontor seperti itu biasa aja ya. Kenapa seperti itu? Agar disiplin di Gontor itu bisa berjalan. Ya, bayangkan ratusan orang, sedangkan pengurusnya hanya puluhan orang. Nah, makanya kenapa hal-hal yang seperti itu tidak usah terlalu dibawa ke dalam hati ya. Nah, di Gontor termasuk disiplinnya sangat kuat. Maka memang di awal-awal nih ya, di awal-awal ada kejadian anak-anak itu masih ada bully gitu kan, masih ada itu. Tapi itu ini saja sih, hal-hal yang cepat diatasi ya, karena di Gontor peraturannya sangat ketat. Bertengkar itu bisa dipulangkan selama-lamanya. Menyontek bisa diskors 1 tahun ajaran. Mencontek itu ketika ujian. Mencuri itu bisa dipulangkan selama-lamanya. Kalau kabur diskors 1 tahun. Itu beberapa contoh dari yang harus kita hati-hati. Anak-anak biasanya melanggar karena dia ada masalah di pondok. Tapi bingung kepada siapa dia cerita. Yang kami tekankan ke anak-anak ini, mereka terbuka aja sama orang tua. Apapun itu. Cerita sama orang tuanya. Nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Jadi yang saya harapkan anak-anak terbuka ke orang tua, ke wali santri, ke wali kelas, ya. Nah, gitu. Dan orang tua ini, kalau nanti anak-anaknya sudah masuk Gontor, usahakan kenal dekat sama pengurus asrama, ya. Ini yang saya sarankan ya. Pengurus asrama minimal sama pengurus kamarnya lah. Nah, karena 24 jam anak kita sama mereka ini. Nah, makanya harus dekat nih ya. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal, agar anak-anak nanti ke depannya bisa di pondok ini semangat belajarnya dan bertahan sampai akhir. Soalnya yang mondok ini, nanti yang diuji bukan hanya anaknya ya, jadi orang tuanya juga harus siap diuji. Dari jarak yang jauh, terus mendengar anak-anak ada beberapa kendala, itu biasa di pondok. Kalau anak lemah, orang tua jangan lemah. Ya, orang tua harus kuat. Ya, orang tua harus kuat. Intinya teman-teman, kami akan membersamai orang tua yang nanti sudah lulus masuk Gontor selama 1 tahun.
Jadi kalau ada apapun kendala, masalah, segera konsultasikan agar kita nanti bisa cari solusinya sama-sama. Itu teman-teman. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan untuk teknis pendaftaran ke Gontor? Ustaz, jadi selama Ya. 1 tahun itu masih ini ya, masih ada apa istilahnya ada bimbingan dari Ustadz Taufik gitu ya. Ya, tapi orang tuanya ya. Ya orang Anaknya kan, tuanya, iya, bukan bukan santrinya, orang tuanya kan iya, berarti tempat masih apa-apa. Kita masih bisa konsultasi sama Ustadz Taufik gitu ya. iya Tentang bisa. Sama, perkembangan anak selama 1 tahun itu. iya insya Allah bisa. Sama teman-teman kita juga yang ada di sini kayak Ustadz Tosrada, Ustadz Haifi, dan Ustadz-Ustadz pengajar lainnya insya Allah. Bisa 1 tahun karena ujian yang terberat itu ada 2 tahapan. Menurut saya, nanti coba kita tanya ke Ustadz Tosrada. Anak baru, santri baru tuh ujiannya berat. Ya, karena mereka suasana baru, adaptasinya apalagi di Pondok Gontor. Nah, yang dilatih bukan hanya otaknya saja yang dilatih, tapi juga mental dilatih, fisik juga dilatih. Ini luar biasanya Gontor. Maka wajar kalau lulusan-lulusan Gontor banyak yang jadi penggerak, banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat. Wajar, karena didikannya juga luar biasa. Nah, seperti itu. Dan luar biasanya lagi, di Gontor tidak ada yang tadi disampaikan oleh Kiai, nggak ada dibeda-bedakan. Oh, ini anaknya pejabat, ini anaknya ini nggak ada. Semuanya sama. Kalau tidurnya di bawah, ya semuanya di bawah. Kalau makan nasi kerupuk, ya nasi kerupuk. Nggak ada dibedakannya. Bayarnya semuanya sama. Dan luar biasa saya lihat Gontor nih, kelasnya sudah internasional, tapi pondoknya murah. Ya, bayangkan 1 bulan aja hanya 600.000 ya, 660.000 sekarang SPP-nya. Saya dulu 360. Nah, jadi yang berat anak santri itu santri baru dan nanti kelas 5. Itu 2 titik yang perlu kita kuatkan sama-sama insya Allah. Kalau menurut Ustadz Tosrada, waktu-waktu tersulit ketika di Gontor kelas berapa? Waktu iya betul, kelas 1 intensif dan kelas 5. Iya. Tapi kelas 5 saya nggak terlalu sulit sih. Di Gontor 2 ya, Ya, antum? karena kita jadi kader waktu itu, jadi nggak terlalu sulit. Iya betul. Di antum kelas 5 di mana saat? Di Gontor 2? Gontor 1. Gontor 1. Kami diangkat langsung menjadi kader, jadi tekanannya nggak terlalu kuat ya. Dibanding Mudabir. Iya betul. Saya Mudabir soalnya. Iya betul. Iya. Nggak apa-apa, itu cerita hidup ayah bunda ya. Jadi nggak perlu khawatir anak seperti ini, sebenarnya nggak usah khawatir. Kalau Ustazah Ivi sendiri ini kita lihat dari santriwati, dari putri, kelas berapa yang menurut Ustazah berat dibanding masa-masa yang lain? Kalau kelas 1 pasti ya, karena masih masih beradaptasi. Kalau saya pribadi sih paling berat itu kelas 6. Oh, kelas 6. Iya. Pelajarannya ya? Ya betul. Ujiannya berat. Iya, betul. Kalau kelas 5 gimana Ustazah? Kalau kelas 5 sebenarnya, sebenarnya sih nilai saya turun tuh pas kelas 5. Kelas 5 malah nggak turun, kelas 5 malah naik. Aneh ya? Wih, luar biasa ini. Jadi gini, kalau saya spesial Ustazah ini. Kalau saya itu kelas 4 turun. Jadi kelas 4 itu menurut saya yang susah itu kelas 4 sama kelas 6. Aneh memang mungkin ya. Karena kelas 4 itu berebut kelas kan sama yang intensif. Jadi berebut bangku gitu kan. Jadi kelas saya turun. Nilainya juga lumayan turun. Tapi ketika kelas 5, karena saya pribadi udah mewanti-wanti diri saya dari awal, kelas 5 saya bakal jadi pengurus, saya akan sibuk, maka saya harus lebih rajin belajar. Dan anehnya malah ketika kelas 5 nilai saya malah lebih naik dibandingkan kelas 4, kelas 3. Kelas 5 itu nilainya lebih naik. Jadinya pas kelas 6-nya kelasnya juga naik. Balik lagi ke kelas sebelumnya.
Jadi Iya. sudah mewanti diri dari awal. Iya, betul. Ini kalau aku lihat nih Ustazah termasuk anak perempuan yang mentalnya kuat ya dibanding saya pribadi. Soalnya kelas 5 itu mental yang di betul-betul diuji. Nah, jadi kalau ada teman-teman di sini anak-anaknya yang hatinya itu milo, hatinya itu ibaratkan mudah bawa perasaan, itu sama kayak saya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah Gontor bentuk saya hingga saya sampai saat ini bisa kuat, maksudnya bisa mandiri lah ya, sampai bisa setiap hari ceramah di depan tentara-tentara. Kalau bukan didikan dari Gontor mungkin mental saya cepat down, cepat takut, nggak percaya diri. Soalnya dulu orangnya saya nggak suka kalau ada hal-hal yang marah-marah ataupun dibentak sedikit itu sudah ciut. Nah, itu saya dulu. Tapi alhamdulillah, makanya saya bilang kalau anak-anak kita lemah, orang tuanya jangan lemah. Ini faktor orang tua saya juga dulu yang menguatkan saya. Apapun yang terjadi, terserah Taufik mau jadi apa, yang penting lulus Gontor. Gitu aja. Ya, alhamdulillah banyak hal yang membuat saya manfaat untuk kedepannya ini. Nah, seperti itu ya. Ada anaknya yang seperti saya mungkin? Apa? Bawaannya itu perasaan segala macam, nggak suka ada yang marah-marah gitu. Kalau di Gontor lihat orang marah-marah itu udah biasa. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Maka insya Allah selama 1 tahun awal kita akan kawal sama-sama wali murid ya, biar anaknya bisa adaptasinya inilah baik dan nggak mudah goyah dan jangan sampai pulang. Ustadz tanya Ustadz. Iya silahkan Bun. Mungkin sharing dari Ustadz yang sudah lulusan Gontor ya. Iya. Ya yang pas anak untuk masuk Gontor itu adalah ketika dia lulus SD atau lulus SMP Ustadz. Nah, iya. Karena memang kalau anak saya sendiri ya Untuk Ustadz. keluar. Ya. Kalau anak saya sendiri seperti apa namanya, bisa dikatakan dia itu anaknya agak-agak milo. Jadi kalau meskipun badannya besar, tapi hatinya kayak hati Hello Kitty gitu. Jadi ya rasa gitu ya. Sama kayak saya dong. Saya agak khawatir ya Ustaz. Jadi kan katakan nanti di sana itu bentakan dan sebagainya lah. Itu adalah faktor yang sangat saya takutkan karena memang anak saya cenderung lebih belum bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Iya, makanya saya sampaikan di awal nih, biar nggak kaget ketika nanti masuk Gontor ya. Saya nggak mau cerita Gontor yang enak-enaknya dulu. Saya ceritakan hal-hal yang menjadi kita harus berjuang. Silahkan Bun dilanjutkan. Ya Ustadz, kita jadi waktu yang pas enaknya masuk Gontor tuh usia SMP atau SMA Ustadz? Taruh Mas. Putra Bunda sekarang kelas berapa? SD kelas 6. Kelas 6. Siapa namanya? Oh Zayan. Iya Bun. Kalau saya ya, kalau ditanya masuk Gontor bagus lulus SD. Bagus lulus SD. Kenapa? Karena saya masuknya lulus SMP, Bun. Ya. Kalau anak kita mau masuk lulus SD atau SMP dengan kondisi karakternya itu nggak berpengaruh, Bun, sama saja. Ya. Saya juga lulus SMP, SMA-nya di Gontor dengan karakter ini ya saya tetap bawa gitu. Dengan karakter yang milo terus mudah kebawa perasaan gitu. Nah, orang tua di sini yang harus sering banyak komunikasi sama anak-anak. Nggak apa-apa, Bun. Saya sarankan lulus SD masuknya. Nggak ada bedanya masalahnya. Mau lulus SD, lulus SMP, karakter bawaan itu tetap.
ya, tapi akan terbentuk dengan seiring waktu. Gitu. Gimana kalau Bunda sendiri? Di lain sisi juga, saya dulu SMP kan, SMP umum, lihat pas ke Gontor lihat, hebat ya, sudah kelas 2 SMP lah, setara 2 SMP, kalau di Gontor 2 KMI atau 3 MI, pilihan masing-masing, ada yang pintar di pramuka, buat pioneering, terus ada yang pintar di kaligrafi, ada yang pintar di melukis segala macam gitu. Jadi saya iri tahu gitu, saya masuk Gontor lulus SD gitu. Saya sudah lulus SMP, 1 SMA, nggak punya apa-apa, nggak punya skill apa-apa, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris juga berantakan, skill ini juga nggak ada apa-apanya. Nah, kalau masuknya lulus SMP itu, Bun, waktunya terlalu singkat, kalau saya bilang ya, terlalu singkat. Dan beban pelajaran itu lebih berat, Terus gimana Ustadz untuk menguatkan anak-anak? Di Gontor itu banyak, Bun. Ya, apalagi jadi kita sering arahkan anak temanmu jauh-jauh dari, misalkan dari Aceh atau dari Manado, diajak jarang dijenguk orang tuanya, jauh, dia bisa gitu. Badannya juga kecil-kecil, anak-anak kelas 1 tuh, ya Allah. Gitu. Jadi biarkan mereka kuat berjalannya waktu, Bun. Kalau anak-anak seperti Zayan, saya bisa pastikan di awal-awal pasti nanti banyak ngeluh. Dengarkan aja, keluhannya dengarkan aja. Iya nak, nggak apa-apa gitu. Habis itu dikasih motivasi, gitu, didampingi, suruh nelpon tiap hari nggak apa-apa. Itu sih, Bun, kalau saya lihat. Nanti berjalannya waktu mereka akan kuat sendiri itu. Nanti bercari Ada lagi, Bun, yang ingin disanggah mungkin? Ustadz mau nanya. Gimana? Iya, sampun, Ustaz. Iya. Suara saya terdengar kan? Terdengar sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah, siap. Ya, silahkan. Siapa lagi yang ini? Saya Ustadz. Ya, silahkan, Bun. Itu masuk Gontor itu tesnya untuk anak kelas 1 yang masuk SMP sama SMA sama? Sama. Sama, Bun. Oh, jadi ujiannya sama gitu ya tesnya ya? Sama, nggak ada beda. Hanya saja kuota untuk anak yang lulus SD lebih besar, lebih banyak. Iya, betul. Oke, Insya Allah kita akan jelaskan pendaftaran. Kalau nggak ada yang bertanya, ada lagi? Sambil jalan ya, sambil jalan. Oke, admin bisa dibantu. Ini pendaftaran nanti akan dilaksanakan secara online karena kita masih pandemi ya. Jadi sama kayak tahun kemarin, secara online. Nah, ini kendalanya, orang tua banyak yang ya maklum ya, kita bilang agak kurang paham di elektronik. Insya Allah nanti bisa dibantu oleh kami untuk sistem pendaftaran. Yang penting berkas-berkasnya sudah disiapkan dalam bentuk file. Nanti Ustazah Ivi, Ustadz Ostrada, saya insya Allah bantu untuk mendaftar sistem online ini. Di bulan tanggal 1 Ramadan, itu tanggal berapa itu? Tanggal 13 ya? 13 April. Ya, 13 April. Yang bisa dilakukan teman-teman sekarang, itu berkas-berkas dikumpulkan dulu
dari sekarang nih sudah harus siap, berkas-berkas dikumpulkan untuk pendaftaran, terus di-scan agar jadi soft file dan difotokopi ya, dan difotokopi itu. Biar nanti mudahkan Ustazah Ivi, Ustadz Osrada saya untuk mendaftar. Biar pas hari hanya ini bisa selesai nih, ya 1 hari 2 hari lah. Itu ditutup tanggal 20 Ramadan. Nah, enggak ada pembukaan gelombang kedua untuk mendaftar. Sekarang doang waktunya ya, hanya sekarang waktu untuk mendaftar. Nah, ini ketika mendaftar nanti teman-teman, itu kan secara online ya. Di situ juga langsung diarahkan untuk membayar biaya pendaftaran. Nah, sistemnya secara transfer. Hati-hati, transfer hanya ke nomor rekening pondok ya. Hanya ke nomor rekening pondok. Nanti ketika mendaftar itu akan di itu. Nah, misalkan Ustadz, boleh nggak bayarnya nanti? Bisa paling lambat tanggal 23 Ramadan. Jadi daftar dulu nih ya, daftar dulu, berkas sudah diupload. Nah, bayarnya yang penting sebelum tanggal 23 Ramadan atau tanggal 5 Mei. Terakhir tanggal 5 Mei untuk melunasi pembayaran pendaftaran. Karena dari situ nanti akan keluar nomor ujian. Ya, dari situ nanti akan keluar nomor ujian anak-anak untuk tes masuk Gontor seperti itu. Sampai sini jelas atau ada yang bertanya? Ada, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Itu kalau kan pakai ijazah SDMI itu ya. Terus kalau belum ada ijazahnya bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, betul. Terima kasih Bun, ini pertanyaannya bagus sekali. Anak-anak itu kan ini ijazah belum keluar. Ya. Nanti bisa minta ke sekolah surat keterangan telah mengikuti ujian. Itu. Jadi nanti pakai itu dulu sementara. Jadi ya, nanti maaf. yang di gimana? Maaf Pak Ustadz, kemarin kan kayaknya ada ujian. Saya kira ujian Eptanas kayaknya masih semester lah. Eptanasnya kayaknya belum. Nah, nanti bisa ini Bun, dijelaskan ke sekolahnya. Ibu, ya dari sekarang nih bisa diomongkan di sekolah. Ya. Diberi surat keterangan bahwa putrinya kelas 6 dan akan mengikuti ujian. Misalkan ujiannya belum berlangsung kan. Nah, yang penting ada surat keterangan aja dari sekolah. Iya. Nah, itu nanti yang diupload untuk sementara. Itu boleh kok. Iya. Nanti persyaratannya untuk daftar itu kayak berkas-berkasnya dikasih tahu lagi ya Pak Ustadz ya. Soalnya yang dulu itu saya lupa. Oh iya ya, nanti kami lampirkan di sini nanti ya. Kemudian satu lagi Pak Ustadz, untuk pemberangkatannya bagaimana? Oh iya, siap. Nanti pemberangkatan di akhir kami jelaskan. Iya Pak Ustadz. Oke, siap. Siap. Makasih Bun atas pertanyaannya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Ustadz. Iya, silahkan. Iya, maaf Ustadz, untuk yang surat keterangan belum ujian ya, yang dari sekolah. Iya. Kalau misalkan pakai rapot terakhir, nggak bisa ya Ustadz? Boleh aja, nggak apa-apa. Yang semester 1? Iya, boleh pakai semester 1, tapi tetap ini juga sih, ada surat keterangan dari sekolah juga. Gitu, jadi harus tetap minta ya? Iya, tetap. Soalnya kebetulan Syifa itu besok Senin ini baru ujian praktek. Iya, betul. Jadi ujian sekolah belum berlangsung gitu. Berarti iya.
kita tetap harus minta surat keterangan dari sekolah ya Ustadz ya? Iya, surat keterangan dari sekolah bahwa putrinya kelas 6 dan akan mengikuti ujian akhir SD. Itulah Oh, kata-kata gitu. sekolah tahu. Iya, baik, Ustadz. Oke, ya baik. Terima kasih. Iya, kasih Bun. Oke, selanjutnya. Nanti berapa Ustadz biaya pendaftarannya? Biaya pendaftarannya untuk putri dan putra beda. Bisa ini selanjutnya Ustadz. Oh ya, ini ujian masuk syarat-syaratnya sudah mengikuti pendaftaran online. Oke, nanti kami bantu pendaftaran online. Sudah melunasi biaya pendaftaran. Dan dari kalau sudah lunas nanti akan keluar nomor ujian. Ya. Terus nah, kan kita ini sudah bayar ya. Itu bukti pembayaran tolong dicetak ya. Tolong dicetak dan disimpan. Karena nanti ketika datang ke Gontor itu diserahkan kembali. Bukti lunas. Terus menyerahkan dokumen pendaftaran saat tiba di lokasi. Jadi kita kan sudah mendaftar online-nya, sudah kita kumpulkan secara berkas, tapi sifatnya online. Tetap berkas-berkasnya dibawa, fotokopinya, ya fotokopinya dari akte, terus ijazah segala macam, fotokopinya tetap dibawa. Pelaksanaannya nanti ujian lisan, anak-anak ujian lisan tanggal 5 sampai 10 Syawal. Ujian lisan itu baca Al-Quran, lalu hafalan juz amma dan doa-doa. Ini yang sudah kita latih anak-anak kita. Intinya yang menjadi salah satu kelulusan anak-anak, campurannya harus sudah lancar. Bacaan sudah lancar. Ini mau pendloing. Aku boleh Ya. bertanya? Boleh, silahkan. Iya, saya bundanya Azam. Iya. Kebetulan saya tinggal di Balikpapan. Iya, Bu. Nah, ini ternyata ujian di balik ini. Iya. Nah, ini bagaimana ya Ustadz ya menyikapinya? Apa anak-anak dibawakan HP? Karena dia lagi dari dinasnya. Oh iya, siap. Enak lah, itu online ya Bun ya? Iya, online. Oke, ya. Ini bisa minta tolong sama Ustadz IKPM Balikpapan. Ya. Nanti pakai HP itu boleh atau enggak memakai HP-nya Bunda nanti dititip ke beliau. Kalau bisa cari Ustadz apa Ustazah. Anaknya laki-laki ya punya? Azam ya? Iya, laki-laki Ustadz. Cari Ustadz yang rumahnya deket lah sama Bunda. Ya. Sudah ada Bun? Iya Ustadz, ada. Ya. Nanti bisa minta tolong beliau aja. Tapi kalau tanggal 24 ini saya lihat dari Ustadz jadwal ujian itu berakhir dari di Gontor itu tanggal 23 ya Ustadz ya? Iya, untungnya 23 terakhir ya. Berarti semuanya sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman. Iya. Enak lah, anak-anak bisa fokus dulu untuk ujian Gontor karena ini yang terpenting. Baru nanti selesai ujian mereka fokus ke ujian sekolah. Ustadz satu lagi. Iya. Ini masalah katanya ada pemberitahuan mengenai ujiannya kan katanya dipecah menjadi 3 tempat ya Ustadz. 6 ya, maaf 6. Iya betul, 6 tempat. Nah, iya, karena saya di Balikpapan, tapi kebetulan kakak saya di Lampung. Ini karena kebijakannya bagaimana ya Ustadz? Kalau saya misalkan ada Bimago di Balikpapan, nah ini saya harus
ke Lampung, mengikuti ujian di Lampung, atau saya mengikuti, misalkan saya numpang atau ikut di Bimago Balikpapan gitu, Ustaz. Iya. Nanti tesnya itu ada di 6 tempat, Bun. Jadi tesnya tidak mempengaruhi anak-anak nanti kelulusannya di tempat dia uji. Misalkan nih, Sulawesi Utara kan dekatnya dengan Kendari, sehingga mereka nggak pergi ke Jawa nih, nggak pergi ke Pondok Gontor di Jawa, tapi tesnya di Kendari karena mungkin lebih dekat, atau di Poso yang lebih dekat. Itu nggak berarti nanti putrinya atau putranya lulus di Gontor Kendari situ, enggak. Tergantung nanti dari nilai ketika mereka lulus ujian. Bisa jadi lulus di Gontor lain, bisa jadi juga lulus di Gontor itu. Gitu. Maaf Ustadz, maksud saya kakaknya kan berdasarkan kakak, karena kan ada pemberitahuan tempat anak tes itu sesuai berdasarkan kakak, alamat kakak. Nah, kakak yang saya punya adalah kakak di Lampung. Oh, kakak Lampung ya? Iya, sedangkan saya di Balikpapan karena kan kami pindah tugasnya di sini. Iya, ya, siap. Nah, ini bagaimana ya Ustadz kebijakannya dari Gontor ini? Kami kan ikut rombongannya Balikpapan, misalkan Ustadz itu. Ya. Apakah nanti saya akan terpecah sendiri, ataukah saya akan didampingi, atau saya bergerak sebagai orang tua, bergerak sendiri menemani Ananda untuk pergi ke Lampung, begitu? Oh, enggak. Nanti ini dibantu sama Ketua IKPM Balikpapan, bisa juga nanti melalui IKPM Balikpapan saja, Bun. Oh, nanti tetap bergabung sama teman-teman ya, dan dijembati sama Ketua IKPM-nya ya, Ustadz? Iya, betul. Soalnya dari mana mereka ikut berangkat. Oh, walaupun kakak saya Lampung ya, Ustadz ya? Iya, iya, Ibu. Oh, ya Ustadz. Iya, siap. Kalau ujian sekolah itu Ustadz, suratnya keluarnya dari menentukan yang dinas itu ya Ustadz ya? Enggak, dari sekolah juga boleh. Enggak harus dari dinas. Ya, makasih ya Ustadz atas informasinya. Ya, sama-sama, Bun. Oke, betul tadi ujiannya ya tanggal 17 sampai 22 Mei. Untuk ujian lisan, anak-anak tuh hanya 1 hari. Ya, 1 hari. Jadi nanti bisa diacak, bisa jadi ujiannya tanggal 17, bisa tanggal 18 sampai 22 Mei. Gitu. Nah, yang ujian serempak itu ujian tulis. Ujian tulis termasuk 70% atau 80% menentukan kelulusan. Seperti itu. Di tanggal putri sama putra beda ya. Kalau putra itu tanggal 11 Syawal, kalau putri tanggal 15 Syawal. Jadi lebih dulu putra ujian tulis. Pengumuman kelulusan itu juga putra lebih dulu dibanding putri. Pengumuman kelulusan putra lebih dulu dibanding pengumuman kelulusan putri. Jaraknya sekitar 5 hari. Ya. Jadi misalkan tanggal 11 nih. Tanggal 11 ujiannya. Pengumuman bisa jadi tanggal 15 Syawal. Kalau putri bisa jadi tanggal 20 Syawal pengumuman kelulusan. Untuk anak-anak yang lulus itu langsung belajar di pondoknya, nggak ada lagi pulang ke rumah. Ya, ada pulang ke rumah. Gitu. Jadi orang tua sudah harus siap berpisah. Apalagi masa corona itu daftar juga nggak bisa didampingi. Dan nanti untuk ujiannya tadi sudah saya jelaskan,
di pondok-pondok yang dari lokasi bisa di anak seperti itu dan tidak menentukan kelulusannya harus di pondok itu. Oke, selanjutnya. Ini beberapa daftar ya. Tidak perlu saya bacakan, nanti saya share aja di grup. Nanti saya share di grup lokasi-lokasinya. Jadi kalau kayak Fathan bisa di Riau aja ya kan Ustadz? Bisa, bisa. Di Riau bisa. Misalnya kan pengennya di Gontor 1, cuman misalnya Ya. tidak lulus gitu, masuk ke Gontor yang di Riau masih bisa? Iya, untuk kelulusan itu nanti kan kiai yang menentukan dia lulus di Gontor Pusat atau di Gontor Riau, meskipun tesnya di Riau, cuma Fatan sekarang kan kondisinya ujiannya kan tahun depan ya Bun ya, Iya, bukan masih sekarang kelas ya. 5 ya. Iya, jadi kita nggak tahu. Kalau nanti corona sudah selesai, semuanya sudah sistem offline. Nah, Fatan kalau mau lulus di Jawa harus ujian di Jawa. Oh iya. Ini hanya karena kondisi corona saja seperti ini dipecahnya karena kondisi corona ini ya? Iya, corona Bun. Tapi kalau sudah normal seperti dulu, kalau mau lulus di Gontor Jawa harus tes di Jawa. Tapi kalau mau lulus di Riau ya tesnya di Riau. Saya maksudnya kan gini Ustadz, maksudnya mau ikut di dua-duanya gitu, takutnya nanti di Jawanya agak berat itu, maksudnya ikut 2 tempat, satu di Riau, satu di Jawa gitu, gimana gitu? Oh enggak, Insya Allah apalagi Fatan ini ya, sudah dipersiapkan dari kelas 5, terus saya lihat kemampuannya Fatan juga, ya Alhamdulillah lumayan lah, saya nggak bilang bagus ya, apa adanya punya. Iya. Saya bilang apa adanya ini, jadi waktunya agak panjang lah, Insya Allah bisa. Tapi harapan bundanya lulus di Gontor Jawa atau di Gontor Riau nih? Di Gontor Jawa Ustadz. Iya, bagus lah ya. Ya semuanya pengennya di Gontor Jawa gitu, cuman kok nengok, kalau dianya sih semangat, cuman gimana ya, kondisi di sini yang ibaratnya kayak yang ngajarin dia hari-hari pun tidak ada, yang orang lulusan pondoknya gitu, jadi kan agak sulit gitu. Siap Bun. Oke, ya. Masalah teknis itu insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin biar Fatan lulus di Gontor Jawa. Sebenarnya lulus Gontor tuh mudah. Ustaz Asrada, lulus Gontor mudah atau sulit? Alhamdulillah mudah. Mudah. Ustaz Zaifi, kalau lihat ini jujur ya, enggak, maksudnya lulus Gontor tuh mudah apa sulit nih? Mudah kalau belajar Ustaz. Iya, mudah. Nah, itu betul. Soalnya persyaratan tes Gontor tuh sebenarnya simple, nggak berat gitu. Kiai sebenarnya mau menerima semua santri, semua santriwati, hanya saja tempatnya yang nggak ada gitu. Makanya kenapa sampai ada yang nggak lulus tuh sebenarnya itu. Nah kalau tempatnya luas mah semua diterima. Cuma luar biasanya pendaftar tiap tahun tuh bertambah, nggak pernah berkurang. Dulu di zaman saya daftar 2000-an, sekarang daftar sudah 4.000 lebih, hampir 5.000. Yang diterima ada 2.000 Ustadz? Iya, 2.000 sampai 3.000 orang. 50% tidak diterima. Jadi itu di Gontor seluruhnya itu ujiannya serempak? Serempak. Untuk saat ini serempak. Maksudnya kan gini, misalnya mudah-mudahan keterima, misalnya nggak keterima, saya kan entah lari ke Pekanbaru, entah ke Jambi gitu maksudnya kan. Iya Bun. Biasanya kalau gitu nunggu 1 tahun lagi. Nunggu 1 tahun lagi? Iya. Tapi insya Allah lulus lah Bun. Pokoknya sekarang ini dulu. Optimis. Saya lihat Fatan anaknya pinter kok. Hanya kalau butuh dia latihan. Semangatnya ada, cuman faktor pendukungnya yang nggak ada. Ya Bun.
Insya Allah Bima Online siap ini membantu sampai lulus di Gontor Jawa. Pengalaman kami, alhamdulillah semua murid-murid kami lulus masuk Gontor, Bun, alhamdulillah. Meskipun ada yang di Gontor 1, ada di Gontor 2 gitu. Bahkan saya kemarin punya murid itu putri dari NTT. Itu saya bingung itu ngajarnya juga gimana. Apa namanya? Sisa waktu 5 hari sebelum masuk Gontor. Apa tes? Nah, saya bingung nih, orang tuanya baru hubungi saya deket-deket ujian kan. Akhirnya sudahlah, bismillah. Saya ajarin semaksimal mungkin. Itu yang saya bilang tadi, masuk Gontor sebenarnya mudah. Ya. Cuma kendala anak ini, baca Qur'annya masih belepotan, apalagi imla. Nah, tapi kita fokus untuk 3 hari selesai semua kita ajarkan, 2 harinya pengulangan. Alhamdulillah lulus Gontor Putri 1. Apalagi itu betul-betul dari yang baca Qur'annya nggak beres, habis itu nulis imla nggak bisa. Makanya saya optimis nih, teman-teman semuanya bisa lulus. Meskipun kita nggak bisa menjamin semuanya lulus Gontor 1 ya. Tapi kita usaha semuanya bisa lulus. Budi lagi nge-zoom. Itu persiapan pendaftaran segala ini. Nah, untuk teman-teman nih misalnya suatu saat nanti tes, terus tiba-tiba lulus di Gontor 3 nih, di Kediri misalkan. Dan berkecil hati, kalau misalkan di Gontor 3, di tahun pertama dia itu bisa nilainya bagus, nanti kelas 2-nya itu dipindah ke Gontor Pusat. Gitu. Banyak yang seperti itu. Gitu. Dan semua Gontor itu sama sebenarnya. Nggak ada beda. Orang tua kadang terframing harus Gontor 1. Kalau nggak lulus Gontor 1, saya nggak jadi mondokkan anak saya ke Gontor. Ada yang kayak gitu. Bener nggak? Padahal semuanya sama. Gontor kurikulumnya sama. Guru-gurunya sama gitu. Hanya saja bedanya fasilitas. Kalau di Gontor Pusat fasilitas ya lengkap. Hanya fasilitas saja sih. Tapi kalau nilai-nilai yang ditanamkan, pelajaran segala macam kualitas sama. Maka nanti teman-teman bisa tetap ini ya, ridho dari keputusan Kiai mau ditempatkan di Gontor mana saja. Tapi sebenarnya masuk Gontor 1, Gontor 2 tuh mudah loh. Murid kami itu semuanya alhamdulillah lulus Gontor 1, kalau nggak Gontor 1, Gontor 2. Dari yang kami ajar ya Bun ya, Gontor 3 nggak ada yang lulus Gontor 3, Gontor 5, Gontor 6 nggak ada. Antara itu aja, Gontor 1 atau Gontor 2. Untuk yang putra, yang putri antara Gontor Putri 1, Gontor Putri 2, dan Gontor Putri 3. Selain itu, alhamdulillah nggak ada. Semuanya lulus. Saya nggak lulus itu, yang nggak ikut bimbel biasanya. Tiba-tiba langsung ini ya, langsung tes. Jadi ada yang ada yang lulus meskipun nggak ikut bimbel, ada yang juga nggak lulus karena nggak ikut bimbel. Tapi kalau ikut bimbel, hampir 90% insya Allah lulus. Oke. Untuk ini, untuk biayanya sudah tahu nggak bunda-bunda ini? Untuk pendaftarannya? Belum. Oke. Untuk putra itu 6.142.000 ya, untuk putra 6.142.000. Yang putri bedanya sedikit sih, 6.297.000. Itu yang putri.
Total ya, total. Kalau misalkan, ini kita nggak mau sih, kalau misalkan nggak lulus, uang akan dikembalikan seluruhnya kecuali total 1 juta yang tidak bisa dikembalikan. Saya sudah hitung total uang yang akan dikembalikan. Jadi misalkan daftarnya putra 6.142.000. Dia nggak lulus. Jadi yang dikembalikan 5.142.000. 1 jutanya itu untuk pembayaran uang makan setengah bulan, terus untuk biaya sumbangan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran UNIDA sama panitia awal tahun ajaran yang totalnya kurang lebih 1 juta. Tapi ini kita nggak mau lah, ya nggak mau dikembalikan. Maksudnya putra kita lulus semua, putri kita lulus semua. Ya, ini hanya cerita aja ya, hanya cerita aja tentang ini yang tertulis di pengumumannya saja. Amin ya Allah, amin. Amin. Oke, itu untuk biaya. Untuk pendaftaran, berkas-berkasnya sudah tahu semua? Belum. Belum? Nah, Oke, saya bacakan ya untuk berkas-berkasnya, bisa dicatat, tapi nanti juga saya share kok di grup. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan. Fotokopi ijazah terakhir. Ini bisa diganti dengan surat keterangan dari sekolah sementara. Ya. Nanti kalau sudah lulus, berjalan sudah masuk gontor, itu nyusul ya, nyusul. Terus selanjutnya, foto. Ini foto disiapkan. Untuk putra, berkemeja putih, latar belakang warna merah, backgroundnya merah ya. Ukuran 4x6 dan 3x4. Disiapkan 8 lembar 3x4, 4x6, 2 lembar. Ya. Nah, tapi harus lebih dari itu teman-teman. Ya, menyiapkan fotonya harus lebih dari itu. Nanti diserahkan sama IKPM masing-masing. Selanjutnya untuk putri, berjilbab putih, latar belakang warna biru, ukuran 4x6 dan 3x4 sama, 8 lembar dan 2 lembar. Nanti saya share di grup kok. Saya share di grup ya. Bukti pendaftaran online harus dibawa. Surat pernyataan wali, ini surat pernyataan wali nanti akan diberikan ketika daftar online. Nanti kan ada yang tanya, Ustaz, untuk surat pernyataan wali ini gimana cara buatnya, Ustaz? Nanti ketika daftar itu ada kok. Nanti disuruh ngisi. Disuruh ngisi. Begitu juga dengan surat permohonan calon pelajar. Naik ke atas. Disuruh ngisi. Oke, selanjutnya fotokopi akte kelahiran 2 lembar, fotokopi KK ya 2 lembar, sama fotokopi KTP orang tua 2 lembar. Ini yang jadi perhatian teman-teman. Suara saya jelas nggak? Jelas. Ya maaf ini ya kalau ada sedikit ribut. Yang penting jelas saja suara saya. Ini teman-teman yang harus dipersiapkan anak-anak. Pakaian di gontor tuh berbeda dengan pakaian sehari-hari anak kita. Kalau mau masuk gontor, dari sekarang dipersiapkan baju anak-anak kemeja polos. Saya ulangi, belikan anaknya kemeja polos. Itu seragam masuk kelas nanti. Ustadz, warna apa? Terserah, warnanya apa saja. Jangan warna merah, jangan warna kuning, jangan warna hitam. Ya, polos apa aja terserah. Tapi wajibnya harus kemeja warna putih. Kalau bisa kemeja warna putih minimal punya 2. Minimal punya 2.
Kalau 3 itu lebih baik. Warna putih ya yang harus diperbanyak. Adapun yang warna-warna lain itu terserah. Seperti hijau, biru, apalagi coklat boleh. Mau muda atau tua, enggak masalah. Yang penting tadi jangan warna merah, jangan warna hitam, jangan warna kuning. Kuning yang ngejreng ya. Kalau kuning-kuning tulang atau krem, enggak apa-apa. Harus lengan Oke. panjang, Ustadz. Kalau resmi wajib lengan panjang untuk warna putih. Kalau bisa kemeja warna putih semuanya lengan panjang. Kalau bisa ya. Gitu. Soalnya wajibnya lengan panjang. Ustadz kalau kemeja warna putih lengan panjang 2, lengan pendek 1 nggak apa-apa. Yang penting ada lengan panjangnya. Lebih baik lengan panjangnya itu 2. Jangan sampai lengan panjang pendek, kemeja putih pendek 2, kemeja putih lengan panjang 1. Soalnya yang resmi ini yang panjang ini, ketika ujian nanti pakainya lengan panjang putih. Kalau kotor kan masih ada cadangannya. Makanya saya bilang lengan panjang putih 2 lah minimal. Terus songkok, untuk ini yang laki-laki ya, nanti ustazah bantu yang perempuan. Kalau santri putra, songkoknya warna hitam polos. Jangan sampai ada motif-motifnya. Ini yang mau tes, lebih khusus ke tes yang tahun ini ya, disediakan dari sekarang. Songkoknya hitam polos, jangan bermotif. Terus pakaian kemeja yang tadi saya sudah bilang polos, jangan sampai bermotif atau garis-garis. Apapun itu warnanya. Terus yang kedua, memakai celana kain warna hitam lah. Ya, jadi nggak boleh membawa jeans ke gontor. Anak-anak semuanya pakai celana kain warna hitam. Ustadz kalau olahraga gimana? Boleh. Pakai training, cari training yang bawahnya ada karetnya. Saya ulangi, untuk training, cari training yang bawahnya ada karetnya. Bisa dipahami, Bun? Ayah? Ya, itu untuk putra. Sepatunya pantofel. Ya, bukan sepatu sekolah anak-anak SD yang biasanya. Sepatunya pantofel. Oke? Sepatunya ada berapa Pak Ustadz? Bawa berapa Pak Ustadz? Kalau pantofel ya 2 lah ya. Kalau bisa 2. 1 aja nggak apa-apa. Aku takutnya sepatu sih sebenarnya 1 cukup. Cuma takutnya untuk ganti-gantinya itu loh. Misalkan hujan, kan basah. Kalau basah dipakai kan anak-anak nggak nyaman. Kalau ada cadangannya kan dia pakai yang kering, ini dijemur gitu. Oke, itu yang sepatu. Terus baju kaos. Kalau nanti ke gontor, jangan dikasih baju kaos yang bergambar aneh-aneh. Kalau bisa baju kaos standar-standar aja. Ya, baju kaosnya tulisannya kecil-kecil aja atau yang polos-polos aja lah. Ya, untuk soalnya kalau nanti ada baju-baju yang terlarang itu disita. Kan sayang disita. Jadi jangan dibawa ke pondok lah ya. Baju-baju yang misalkan ada gambar tengkorak, misalkan nih ada atau gambar-gambar kartunya besar. Kalau bisa kaos polos-polosan aja. Kaos polos-polosan aja. Training juga cari yang bawahnya karet ya.
Soalnya kalau bawahnya nggak karet, itu nggak boleh dipakai di gontor. Bawahnya harus karet. Sama sarung, sama sarung. Terus untuk baju sholat, gontor, karena nanti ya Bun, ketika jadi santri, teman-teman itu baju dimasukkan. Ketika sholat nih baju dimasukkan, maka nggak usah bawa jubah. Saya ulangi, nggak usah bawa jubah ke gontor. Kenapa? Kan bajunya dimasukkan, percuma juga kalau pakai jubah. Semuanya juga harus dimasukkan. Tambah nanti sulit bergerak. Ya, bukan gontor melarang pakai jubah, enggak dilarang, hanya saja semua peraturan harus sama. Santri bajunya harus dimasukkan ketika sholat, dimasukkan ke dalam sarung. Kalau pakai jubah kan sama aja, mau pakai yang pendek ini, kalau pakai jubah jalannya tambah sulit nanti. Maka nggak usah bawa jubah ke pondok. Ustadz, maaf Ustadz mau tanya. Ya, silahkan. Ya, Ustadz, itu kalau bahan untuk celana, bahan celana yang seperti bahan anak SD, SMP itu boleh nggak Ustadz? Boleh. Bahannya. Boleh, tapi warna hitam atau coklat ya, yang gelap-gelap. Jangan yang terang-terang. Iya. Ya kan nggak boleh berkaret. Iya, nggak boleh berkaret, nggak boleh jeans. Iya, cuman agak khawatir bahannya kan harusnya bahan kayak orang kerja ya. Ini Iya, bahannya bahan kayak orang kerja. Tapi kalau anak SD kan bahannya beda itu Ustadz. Mirip-mirip lah. Boleh tapi ya Ustadz. Boleh. Ya, terima kasih ya Ustadz. Ya, sama-sama Bun. Oke, itu untuk pakaian putra. Ustazah Ivi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Parel mau nanya, tadi kurang jelas masalah sepatunya tadi. Sepatu apa kira-kira? Sepatu pantofel, Bun. Apa tuh Kak? Pantofel. Pantofel itu apa? Sepatu kulit Pak Ustadz? Ya, sepatu kulit yang kayak orang-orang kerja. Sepatu kerja. Tapi terus kalau untuk olahraga pakai sepatu apa tidak? Oh ya, pakai sepatu ini. Sepatu biasa aja, sepatu apa, futsal gitu, sepatu futsal, atau sepatu lari pagi itu nggak apa-apa. Berarti bawa 3. Iya, bawa 3. Kamu sepatu kerja. Oh, sama dengan sepatu orang kantoran gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Sepatu orang kantoran itu pantofel. Oh iya. Ya. Jadi olahraganya sembarang warna boleh? Warna-warna boleh. Untuk ini sepatu pantofel itu yang dipakai setiap hari masuk kelas ya. Jadi nanti dikasih tahu lah, anak-anak tahu. Gitu. Iya. Terus kalau mau pakai sandal, ini orang tua pakai sandal yang biasa-biasa aja ya. Jadi kalau sandal-sandal keren nggak usah dibawa ke gontor. Swallow aja ya. Ini masalahnya anak-anak baru, namanya juga banyak anak-anak di pondok apalagi baru itu hilang biasanya. Ya, jadi anak-anak gak usah menangis kalau sandalnya hilang, udah biasa lah. Makanya sandal yang swallow aja lah, yang biasa-biasa aja. Kalau sandal keren-kerennya jangan dibawa ke pondok, takut tambah sakit hati nanti kalau hilang. Iya. Sama. Ini pun macam itu juga dia pondok ini kan sering ngadu pun sandal ada hilang. Biarlah nanti kita ganti lagi, ada apa-apa. Iya, anak-anak tuh kadang juga ada yang nggak kerasan karena sandalnya sering hilang, barangnya sering hilang. Udah itu biasa terjadi di anak-anak tahun pertama, anak-anak baru. Nanti kalau sudah tahun kedua udah tahu di acaranya itu jaga barangnya udah tahu. Iya. Iyalah itu aja Ustaz, terima kasih. Ya sama teman-teman, kalau mau nitipkan anak uang, jangan suruh anaknya pegang uang ya. Titipkan ke ustadz-ustadz yang akan mengantar anak-anak kita. Ya, kalau mau ngasih
ya sekedar dipegang aja buat beli makan. Jangan sampai anak dipegangkan uang dalam jumlah banyak. Tambah kasihan nanti hilang. Iya, iya. Nah, ya. Untuk pemberangkatan karena ini masih corona, kebijakan dari pondok, kami sebenarnya ingin nganter ya. Kami ingin nganter. Tapi sekali lagi yang dikasih wewenang untuk mengantar IKPM lokasi masing-masing, ya. Karena dengan IKPM lokasi masing-masing itu yang nanti arahkan ujian di pondok terdekat dari lokasi masing-masing. Misalkan yang tadi Sulawesi Utara yang dekat di Poso atau di Kendari ya, mereka ngantarnya ke situ. Atau yang di Sumatera, Medan misalkan dekat ke Aceh, nanti tesnya di Aceh. Gitu. Atau yang di sekitar Palembang, di Jambi, dekatnya dengan Riau atau di Lampung. Nah, seperti itu. Nanti pemberangkatan melalui IKPM masing-masing. Nah, nanti ada yang bingung, Ustaz, gimana menghubungi IKPM masing-masing? Nanti kami yang membantu menghubungkan ya. Nanti kami data semua murid-murid kami. Nanti kami yang akan menghubungkan. Jadi kami dulu yang akan hubungi ketua IKPM masing-masing dari lokasi teman-teman. Nanti baru teman-teman langsung bergabung dengan mereka ketika pemberangkatan nanti. Ustaz, ini Ustaz mau nanya, ini saya kan ada ponaan satu, Putri, anak saya sendiri, Farel kan. Jadi dia beda tempat ya Ustaz, dia itu tesnya. Putri, saudaranya di mana? Tinggal? Di Kerinci Jambi. Farel dari mana? Farel dari Kerinci sama Uti Azura tuh, Dinda Azura tuh. Oh ya sama, lokasi ujiannya sama. Nanti tergantung kebijakan IKPM terdekat di situ, ngarahkan ujiannya ke Riau atau ke Lampung. Oh gitu ya Ustaz. Nanti kebijakan mereka melihat lokasi terdekat. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, itulah yang kenapa sekarang semua satu pintu melalui IKPM masing-masing. Karena kalau bersama kami nanti kami juga posisinya di Jawa. Kalau mau nganter ya semua ke Jawa, tapi kan tidak semuanya harus ke Jawa. Iya. Dipermudah di lokasi terdekat, sama saja kok. Yang penting saat ini anak-anak dipersiapkan betul-betul baik mental dan secara akademisnya. Orang tua juga harus kami kuatkan ini. Insya Allah kita akan selalu bersama selama 1 tahun ke depan. Pokoknya apapun yang terjadi, konsultasikan saja, insya Allah kami bantu ya. Kayak kemarin ada anak sakit-sakitan di Gotor, kami minta tolong untuk pindah dapur, jadi dapur keluarga itu alhamdulillah bisa. Iya. Oke, untuk berkas sudah saya bacakan, insya Allah nanti saya kirim ulang ke grup untuk berkas. Untuk biaya sudah saya sampaikan, teknis pemberangkatan sudah. Untuk persiapan anak-anak, ya, karena ini tujuan kami utamanya adalah anak-anak ini semua lulus, maka untuk anak-anak yang tahun ini akan tes, akan ada belajar setiap hari, ya, dari tanggal 9 April sampai 24 April. Itu akan belajar setiap hari khusus yang tahun ini tes masuk Gontor. Ya, waktunya sore hari sebelum bulan suci Ramadan. Adapun kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, nanti kami akan kabari waktunya. Ini untuk menguatkan anak-anak bisa siap secara akademis. Ya, nanti secara ininya juga ditolong bantu orang tua seperti kegiatan sehari-hari itu pengaruhnya besar loh. Ya, mereka terbiasa bangun pagi, terus usahakan anak-anak setiap hari atau berapa hari sekali olahraga. Karena di Gontor
aktivitas tinggi, maka latih fisik anak-anak dari sekarang untuk berkegiatan fisik. Ya. Olahraga jogging, lari pagi gitu. Biasanya anak-anak yang jarang bergerak, kebiasaannya jarang bergerak, ketika di Gontor nanti aktivitas tinggi, jadi nggak kerasan. Nah, ini juga untuk menghindari anak-anak dari gadget. Orang tua tolong bantu anak aktivitasnya ditambah di olahraga, agar mereka terbiasa nanti fisiknya ketika masuk Gontor. Terus mau nanya, Tan. Ini ya. kan Farel kan mondok kan. Ya. Dia pulang tuh seminggu sebelum Lebaran. Jadi Ya. gimana mau ngikutin bimbelnya tuh, Tan? Iya, itu kan dia harus ikut tiap hari. Sedangkan dia kan nginap di asramanya. Jadi ya. gimana caranya, apakah itu gimana ya? Ya, itu alhamdulillah yang aku lihat, Bun. Farel kan pondoknya dekat dari rumah kan, jalan kaki pun bisa kan? Bisa. Ya, itu jadi nilai solusinya. Konsultasikan sama pimpinan pondoknya, sama ustadz pembimbingnya, agar diberi izin ketika jam belajarnya. Soalnya kan Farel sekarang sudah mau fokus ke Gontor. Gitu. Iya. Kalau misalkan nih jadwal kita belajar sore, ternyata bentrok dengan jadwal belajar di pondok, cari jam free-nya yang dia bisa pakai HP, itu jam berapa nanti laporkan ke kami, nanti kami sesuaikan dengan kegiatan free-nya Farel untuk belajarnya. Oh iya, Ustaz. Bundanya bisa kan bolak-balik antarkan HP, nanti selesai diambil lagi gitu. Iya. Iya, kan dekat aja. Jalan kaki jauh nggak, Bun? Sekira 15 menit lah jalan. Oh, lumayan ya. Atau minjem HP ustadznya aja. Nanti saya telepon ustadz pembimbingnya aja. Ya nanti saya konsultasi sama pimpinan di pesantrennya kan. Kalau Iya, boleh Bun. kan, ya carilah jalan yang terbaik kan. Iya, soalnya nih ya, saya jujur, anak-anak yang kami khawatirkan sekarang, Farel termasuk. Ya, karena Farel waktunya terbatas, wajar lah, jarang belajar, jadi kami khawatir ini. Farel tahun ini tesnya, Bun? Iya. Ya, ini saya ngomong jujur aja, Farel termasuk, makanya kalau bisa ini di program tiap hari belajar dia datang, dia bisa. Yang kedua, Rosid, ya Rosid. Yang ketiga ada Ratih dan Naura. Kalau saya lihat Ratih masih lumayan, Naura yang saya khawatirkan, maka saya usaha maksimal kita semua, ustadz ustazahnya, agar nanti 4 anak ini semuanya bisa terkendali untuk bisa siap mengikuti ujian masuk Gontor. Yang lainnya insya Allah saya lihat bagus saja, yang lainnya aman lah. Maaf Ustadz, Hilwan kayaknya ngajinya masih terbata-bata. Enggak terlalu sih, saya lihat masih bagus Hilwan. lah. Standar ya, Hilwan. Saya tahu. Lumayan lah. Kalau di rumah di ininya agak kadang mau, kadang enggak lagi. Iya. Untuk anak-anak yang tahun ini tes setiap hari belajar, terus gimana Ustadz yang tahun depan tes? Tetap program seperti biasanya ya. Nanti insya Allah coba Ustadz Ostrada, nanti kita akan ada pecah grup, jadi fokus yang kelas 5 kita kumpulkan dengan kelas 5, yang tahun ini tes semuanya berkumpul dalam satu grup. Jadi nanti ada perubahan WhatsApp grup untuk pembelajaran, karena kita sudah mulai fokus ini ya. Keuntungan anak-anak yang masih kelas 5 sekarang, kita akan persiapkan mereka selain siap tes masuk Gontor, bahasa Arabnya kita akan didik, bahasa Inggrisnya juga kita akan coba perbagus, sekaligus
nanti beberapa pelajaran yang akan dipelajari di Gontor akan kita ajarkan karena waktunya panjang, ya, setahun ke depan. Nah, sedangkan mereka sudah belajar di tahun awal ini, saya lihat semuanya sudah bagus nih. Hanya saja torik yang harus kita lebih genjot lagi nih torik. Ya, Ustaz. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa. Ya, Ustaz. Santri yang paling rajin tiap hari datang paling awal ya torik ini luar biasa. Makanya ini murid kesayangan kami harus lulus masuk Gontor insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Ya. Untuk kelas 5 itu yang saya lihat. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Ya silakan, Bun. Di Bimago itu kan ini kan insya Allah nanti kan Ramadan itu kan belajarnya full ya Ustaz ya, tiap hari ini. Iya, itu yang tes hari tahun ini ya. Iya. Apa di Bimago enggak ada kayak semacam apa dilaksanakan kayak simulasi ujian Gontor gitu Ustaz, semacam tryout biar anak bisa mengukur kemampuan anak. Iya, betul. Itu yang saya sampaikan tiap hari itu anak-anak kan sebenarnya sudah belajar nih sebelumnya. Nah, di tiap hari ini itu latihan, Bun. Jadi kita review sedikit sebelum latihan, langsung habis itu latihan. Jadi selama 14 hari mereka itu full latihan. Mereka full latihan. Jadi terbiasa. Apa namanya Ustadz? Apa enggak ada kayak semacam ujian tulis gitu loh Ustadz. Jadi anak-anak tuh biar tergambar nanti apa aja yang keluar ketika ujian tulisnya Ustadz. Jadi misalnya di situ juga tergabung ada berhitungnya, ada macam-macamnya. Jadi sudah komplit lah tryout-nya. Iya betul Bun. Di 14 hari yang tiap hari ini itu akan ada latihan ujian tulis IMLA plus berhitung angka, berhitung soal dan bahasa Indonesia. Itu tiap hari akan di drill, akan terus dikasih berbagai macam bentuk soal biar nanti pas di Gontor itu udah nggak bingung lagi. Gitu. IMLA. Satu lagi Ustadz, ini yang mengenai pemberangkatan ya Ustadz ya, kan kemarin itu kan dikonfirmasikan untuk menghubungi IKPM Surabaya ya Ustadz. Terus kemarin juga saya juga sudah dikasih kontak sama Ustadzah Ivi tentang apa siapa penanggung jawab IKPM Surabaya. Nah, saya tuh sampai sudah menghubungi beliau, saya tuh sudah sampai dioper-oper nomor sampai ke tiga orang, nggak 4 orang gitu Ustadz. Dan itu jadi apa ya? Mohon apa bantuannya gitu ya Ustadz. Iya, siap. Sampai keempat. Jadi orang bilang bingung ya. Iya, ini penanggung jawabnya siapa sebenarnya kok oper jawab semua gitu ya Ustadz. Ya, makanya tadi yang saya jelaskan untuk teman-teman akan kami data semua daerahnya dan akan kita hubungi dulu nih. Kita yang akan menghubungi dulu ke mereka biar nggak kejadian kayak Bunda dioper ke sana ke sini, Bun. Gitu. Halo? Terdengar suara saya? Jazakallah khair, Ustaz. Nanti kalau sudah fix, oh ini penanggung jawabnya nih, kita sudah tahu, nanti kita ngobrol segala macam. Oke, fix ini. Nanti baru kita oper ke orang tua. Bun, ini penanggung jawabnya silahkan Bunda bangun komunikasi karena nanti di situ Bunda nitip uang, Bunda juga akan nitip berkas-berkas. Nitip uang di sini bukan nitip uang pendaftarannya. Pendaftaran semua transfer ke nomor rekening pondok. Ini nitip uang untuk anak-anak keberangkatan nanti. Kan saya sudah bilang jangan disuruh pegang anak-anak uang, takut hilang. Itu sih. Oh, berarti bagian lain sebagainya itu juga dititipkan ke IKPM ini juga, Ustaz? Kalau untuk belajarnya, insya Allah bisa kami bantu, Bun, hanya untuk pemberangkatan. Pemberangkatan. Kalau di KPM ada juga program, tapi biasanya mereka waktunya berbeda-beda. Jadi terserah sih. Cuma kalau kami bantu di penguatan materi, kami bisa bantu penguatan materi. Makanya nanti tiap hari itu sangat membantu sekali anak-anak belajar.
pemberangkatan melalui mereka. Banyak murid-murid kita kemarin seperti itu. Kita mau dampingi juga alurnya berbeda dan kebijakan dari pondok IKPM masing-masing. Soalnya kan ada yang seperti Primago, habis itu yang lain-lain juga nggak boleh ngantarkan. Hanya IKPM masing-masing. Di masa corona ini, kalau kemarin di tahun-tahun sebelumnya diantar, karena kita bisa dampingi langsung. Dan semuanya terpusat ke Gontor 1 kan, kalau mau lulusnya di Gontor Jawa. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Itu saya pernah dengar ya, lihat di YouTube, itu apa juga bawa kayak piring, gelas, spray itu juga harus bawa Pak Ustadz? Oh iya, untuk piring dibawa ya. Kalau bisa piring jangan kaca atau plastik aja lah. Iya. Nah, soalnya nanti anak-anak kan ketika sudah daftar Gontor, nanti makan di dapur umum. Sudah boleh itu. Sama spray juga Pak Ustadz? Spray boleh, selimut juga boleh. Ustadz Taufik. Ya. Untuk yang putri kalau makan itu wajib bawa piring sama gelasnya. Sama sendok itu wajib. Kalau nggak ada itu nggak bisa makan biasanya. Karena peraturannya seperti itu. Jadi harus lengkap. Siap, harus lengkap ya, bunda-bunda untuk yang putri. Kalau putra sih piring aja udah boleh. Makannya pakai tangan. Nanti minumnya pakai piring. Minumnya pakai piring. Oh, gelas. Soalnya putra itu nggak mau rempong biasanya. Untuk putri karena wajib ya, lengkap. Kalau bisa dicarikan tas untuk tempat piring, tempat sendok, tempat gelasnya, biar anak-anak tuh megangnya enak satu tempat aja, biar nggak tercecer. Tapi di sana nggak pada pakai tas sih, Ustadz, bawa aja. Tapi terserah juga sih kalau bunda-bundanya mau ngasih. Biasanya anak-anak itu kelas 1 mungkin masih bawa, tapi kalaupun mereka pas nyampe dapur ngelihat kakak kelasnya nggak bawa, mereka akan malu sendiri gitu. Tapi tergantung kalau bunda-bunda mau bawakan juga nggak apa-apa sih. Iya, itu pilihan aja sih untuk biar nggak tercecer. Masalah ini anak-anak baru. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya lagi. Ya, silahkan. Tadi Ustadz kan bilang mau jadi anak-anak setiap hari ya? Iya, setiap hari. 9 ya Ustadz dimulai ya? Iya, dimulai 9 sampai 24. Kebetulan kan ini Ananda Azam kan masih baru ya Ustadz ikut. Betul. Kan ada programnya, tadi saya lihat ada programnya. Maaf, ini bisa ikut ya Ustadz ya? Bisa, Bun, bisa. Nanti kita menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak agar nyaman semuanya belajar. Nanti kita lihat kemampuan Azam sampai mana. Ya, nanti kami konfirmasi sama admin ya Ustadz. Boleh, konfirmasi admin. Terus ayah bunda sekalian, program kami kan bukan hanya mendampingi anak-anak masuk Gontor, ya. Jadi program kami juga untuk ketika anak-anak sudah di Gontor, kita juga harapkan mereka ini bisa maksimal ketika jadi santri. Jadi tahu tuh apa yang terpenting mereka fokuskan ketika di Gontor. Nah, salah satunya nanti ada pembahasan lebih lanjut, bukan di sini, tentang memahami potensi bakat anak. Soalnya di Gontor itu banyak banget ekstrakurikuler. Nah, itu bingung anak-anak, aku mau ikut apa ya gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi yang lebih fokusnya ya. Terus untuk yang program anak-anak yang sudah mau lulus Gontor, kita kan banyak adakan ini sharing session dengan teman-teman yang sudah berkiprah di luar
seperti di Turki, di Mesir, terus di Arab Saudi, di Jerman, di Jepang kemarin sudah dilakukan Jepang. Nah, seperti itu. Biar anak-anak tuh ada pandangan, oh ternyata kalau mau ke Turki caranya seperti ini, apa yang harus dipersiapkan, terus asik gitu. Nah, buat anak-anak tambah semangat. Jadi 3 program penting ini sebelum masuk Gontor, ketika di Gontor, sama juga sesudah jadi alumni. Ya mudah-mudahan bisa anak-anak lebih semangat ketika ini. Acara terdekat ini apa namanya membahas beasiswa kedokteran di Mesir. Terus yang selanjutnya akan ada bagaimana agar santri bisa go internasional. Ini luar biasa ini ya. Jadi kita akan hadirkan salah satu alumni yang dia sudah keliling dunia gratis. Ya, keliling dunia gratis di usia muda, masih jadi santri. Nah, kita akan bongkar apa saja kiat-kiatnya. Dan ternyata mudah. Bayangkan anak-anak usia kuliah itu jadi pembicara di depan umum. Dan kalau mereka ini diundang kemana-mana, kalau di nasional ini diundang kemana-mana, di pondok ini untuk jadi pembicara. Nah, insya Allah setelah acara itu kedokteran beasiswa di Mesir. Itu sih untuk memberi semangat saja dan beri pandangan ke orang tua dan anak-anak bahwa jadi santri Gontor tuh asik, keren. Makanya nggak ada kata putus semangat di tengah jalan, semua harus jadi alumni. Apapun ceritanya, apapun jalannya, harus jadi alumni, harus bertahan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, apapun kondisinya kayak saya baperan, semilus segala macam lah, yang saya bilang nggak kerasan juga gitu. Pokoknya apapun jalan ceritanya harus selesai. Karena nanti yang dirasakan asiknya tuh di akhir, ya. Mereka akan rasakan asiknya tuh di akhir. Gitu. Ya itu saja teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita hari ini karena sudah mau maghrib. Insya Allah akan ada lagi pertemuan orang tua di lain hari, ya mungkin di bulan suci Ramadan. Nanti waktunya menyelesaikan. Sebelum kita tutup, tidak ada ya? Atau sudah selesai? Yang ingin bertanya? Atau masih ada? Boleh. Satu lagi kalau ingin bertanya. Ini Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ya, silahkan. Nah, ini tadi menyikapi untuk pemberangkatan ke tempat ujian itu kan melalui IKPM masing-masing. Ya, betul. Kalau misalnya IKPM, misalnya kita di Sulawesi Utara ini, dia mempunyai kebijakan kalau orang tua bisa mendampingi itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Oh, enak banget itu. Oh, ya. Soalnya kan melihat kebijakan dari KPM masing-masing. Iya, oh iya Ustaz. Ya itu aja Ustaz. Ya alhamdulillah enak banget itu. Bersyukur ya, karena nggak semua tempat diperbolehkan ikut, apalagi yang di Jawa. Oh iya Ustaz. Tapi kita doa-doa lah, semoga Ramadan ini corona ini udah selesai ini. Amin. Amin. Iya ini alhamdulillah di Jakarta juga tempat-tempat umum sudah boleh dimasuki segala usia. Kalau kemarin anak-anak nggak boleh masuk. Mudah-mudahan ini tanda lah. Ya itu saja teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya untuk informasi lebih lanjut kita bisa sharing di grup WhatsApp. Yang belum masuk grup WhatsApp bisa hubungi admin ya untuk dimasukkan di grup WhatsApp karena ada banyak info penting dan acara-acara yang penting yang akan diumumkan di grup WhatsApp insya Allah. Terima kasih kurang lebihnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.